على ما نوى به الإمام العالم اللامع بالله أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة حضرات النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله العلي العظيم هذا كل حرف متولد ودل أبجين ودر دهرين ودل عنكم هنجاب من المسلمين سبحانه وتعالى المال بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. Sungguh engkau bersahabat dengan orang yang jahil yang tidak ridho ia daripada nafsunya. Lebih baik bagi engkau daripada bersahabat orang alim yang ia ridho daripada nafsunya. Sungguh bersahabat dengan orang yang jahil yang ia tidak ridho daripada nafsunya, artinya ia tidak memperturutkan nafsunya, lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang alim yang ridho atau memperturutkan nafsunya. Fa ayyu ilmin li alimi yarda an nafsi, apa jua artinya ilmu bagi orang alim kalau dia memperturutkan nafsunya. Artinya ketika orang alim itu dia diperbudak nafsunya, memperturutkan nafsunya, berarti dia bukan orang alim. Wa ayyu jahlin di jahilin la yarda an nafsi, apa jua jahil bagi orang yang jahil kalau dia tidak ridho daripada dirinya. Artinya kalau orang itu tidak memperturutkan nafsunya, berarti orang itu ujar sidin kada jahil. Wasuhbatu indal masyaikhi laha aslun asilun, maka persahabatan itu menurut para syekh itu asal daripada segala asal. Nang maulah kita ini baik itu tergantung sahabat kita. Nang maulah kita ini kada baik itu tergantung siapa nang kita sahabati. Nang maulah akhlak kita ini baik, siapa itu kawan kita, sahabat kita. Kita jadi orang penyabar kalau kita bakawan lawan orang penyabar. Kita jadi orang yang ikhlas apabila kita bakawan lawan orang yang ikhlas. Jadi asal dari segala asal itu yakni sahabat. Bal hiya umdatut thariq, bahkan sahabat itu umdatut thariq, yakni tihangnya ini thariqat. Jadi jalan menuju Allah itu tihangnya, pondasinya yakni sahabat. Wahya ruknul a'zam, dan sahabat itu rukun yang paling besar. Li'anna li sohbati ta'thiran fil jamadi wal hawa, karena bagi persahabatan itu ada memberi bekas pada masalah itu persahabatan dan masalah pada keinginan. Fakaifa fi nufusil qabila lima yalqa ilaiha musyahadatan wa fi'lan wa nadran wa sam'an, bagaimana pada diri kita yang menerima bagi barang yang mendapat ia kepadanya musyahadatan karena ia melihat, wa fi'lan dan ia memperbuat, wa nadran karena ia memandang, wa sam'an dan karena ia mendengar.
Wa faidatuha, dan faidah orang bersahabat itu tarakki as-sahib ila halatil masuk, naiklah orang yang bersahabat itu kepada hal yang disahabatinya. Kalau inya bersahabat tadi lawan orang baik, maka ia pun akan menjadi orang yang baik. Kalau yang disahabatinya itu orang soleh, inya pun jadi orang soleh. Kita ini tergantung dengan siapa yang kita sahabati. Wantiqali awsafi ila awsafi, karena dengan bersahabat berpindahlah sifatnya kepada sifatnya. Ya tadi kalau sahabat kita itu pemurah, kita pun kena akan berubah jadi pemurah. Kalau sahabat kita itu ketujuh beribadat, kita pun jadi orang yang ketujuh beribadat. Wa afali kadzalika ila afali, dan kaitu juga perbuatan kita. Perbuatan kita pun berubah juga apabila ketika kita bersahabat melihat perbuatan kawan kita. Wa akhlaqi wa jami wa hayati, bahkan akhlak kita pun berubah, bahkan seluruh kelakuan kita pun itu berubah, tergantung itu siapa sahabat kita. Biwasitatil mahabbati wa rabitati ta'alluqir ruhi, dengan perataan cinta dan ikatan kasih sayang. Hatta yasiraddatani wal waswani wal fi'lani wal hayatani kasya'in wahidin. Akhirnya ujar sidin, jadilah dua dat nang antara sahabat lawan nang sahabatnya, dan dua sifat, dua perbuatan, dua kelakuan seperti syai'in wahidin, seperti satu. La yampak wahaduma anil akhar illa min haitsu istihalatu kaunil fardaini fardan. Tidak terpacu salah satu keduanya daripada yang lain kecuali sekira-kira mustahil keadaan dua yang bersatu itu menjadi satu. Pada sahibta man yadwa nafsi wa qad alimta anna ridha an nafsi aslu kulli ma'siyatin wa qablatin wa syahwatin. Dan apabila engkau bersahabat kepada orang yang ridho atau orang yang memperturutkan nafsunya, artinya kawan kita orang-orang yang memperturutkan nafsunya, dan engkau sudah mengatakan anna ridho ani nafsi, karena orang yang memperturutkan nafsunya aslu kusli maksiatin, asal daripada seluruh kemaksiatan, wa ghaflatin wa syahwatin, dan asal daripada lupa dan asal daripada syahwat. Jadi asal daripada kemaksiatan itu karena kita memperturutkan nafsu kita. Kalau kita bersahabat lawan orang yang ketujuh memperturutkan nafsunya, kita pun kena tak umpat inya jua. Jadi jangan salah memilih sahabat. Fa ayyu khairin fi suhbati man ta'assalat fihi al-ma'asi. Apa jua kebaikan apabila kita bersahabat lawan orang nang maksiat. Artinya kita kada dapat apa-apa, kada dapat ilmu kalau sahabat kita orang yang maksiat. Wa tahakkamat alail qablatu, apalagi kawan kita di samping ia maksiat lalu ia lupa lawan Allah, wa rasakhat fi syahwatu, atau dia ditunggangi syahwat. Wa'lam anna ismal ilmi liman hadzal wasfu wa suhu wa majazun la haqiqah. Ketahuilah sifatnya ilmu bagi orang yang seperti ini, sifatnya itu sebagai kata-kata majaz, bukan sebenarnya.
wal ilmu fil haqiqati innama huwa man arafa tariqa al musila sa'adatil abad. Padahal yang dimaksud ilmu di sini secara hakikat orang yang mengatakan jalan yang menyampaikan kepada keberuntungan selama-lamanya. Arti ilmu itu ya Rasidin, kita nih pada ilmu. Arti ilmu itu innama huwa man arafa tariqa al-musila ila sa'adatil abad. Arti orang yang ilmu itu yakni orang yang mengenal jalan yang menyampaikan kepada keberuntungan selama-lamanya. Innama huwa man arafa tariqa al-musila ila sa'adatil abad. Jadi arti ilmu itu orang yang mengenal akan jalan yang menyampaikan kepada keberuntungan selama-lamanya. Wal jahlu alal haqiqah. Jahil itu secara hakikat. Artinya kalau pandangan hakikat, arti jahil itu innama huwa kullu ma garraka billah wa saddaka an ibadatillah. Yang namanya jahil itu setiap yang menipu akan engkau dengan Allah, setiap apa yang menipu engkau dengan Allah dan yang menghalangi engkau ibadat kepada Allah. Jadi jahil itu setiap yang menipu akan engkau dengan Allah dan yang menghalangi engkau daripada ibadat kepada Allah. Jadi apapun yang menghalangi kita beribadat kepada Allah itu namanya jahil atau kejahilan. Apa gawian? Kalau itu menghalangi itu ibadah kita kepada Allah, maka gawian itu disebut gawian orang jahil. Nang menghalangi kita beribadat kepada Allah atau nang maulah kita itu tak tipu lawan Allah. Waqad alimta anna asla kulli ta'atin wa ifatin wa yaqdatin adamu ridha anha. Dan engkau sudah mengetahui asal setiap taat, asal setiap menahan diri daripada meminta-minta, asal daripada orang itu sadar ada ridha anha, karena orang itu tidak memperturutkan itu dengan nafsu. Gawian nafsu itu ketujuh menggawi nang haram, ketujuh nang menggawi nang makruh, lawan ketujuh gawian nang kada bapak idah. Itu arahan nafsu. Disuruhnya kita menggawi gawian nang kada bapak idah. Arti kada bapak idah itu manfaat dunia kadada, manfaat akhirat kadada. Itu yang dimaksud gawian nang kada bapak idah. Kalau masih gawian itu ada manfaatnya untuk dunia, itu narannya masih baik. Fa ainal jahlu liman ta'assalat fi ta'atu. Kalau orang itu taat, orang itu jadi sidin tidak disebut jahil. Kalau orang itu taat, orang itu tidak disebut sebagai orang yang jahil. Wa hakamat alil iffah, dan ia dihukumkan sebagai iffah, menahan diri daripada meminta-minta. Wa qamaratu al-yaqdhah, dan meliputi akan dia itu al-yaqdhah, yakni sadar.
yakni sadar. Kalau orang tidak memperturutkan itu hawa nafsunya, maka orang itu ujar sini dengan mudah kawa menggawe taat. Apabila orang itu tidak memperturutkan nafsunya, maka inya kawa menahan diri daripada mengerjakan apa yang diharamkan Allah, apa yang dimakruhkan Allah, atau inya menahan diri daripada meminta-minta. Karena orang yang meminta-minta itu asal daripada memperturutkan nafsu. Karena memperturutkan nafsunya, lalu inya meminta-minta. Memperturutkan nafsu. Kenapa jadi orang minta? Karena memperturutkan nafsunya. Fasuhbatu man hadza haluhu aslu kullil khairati, dan kita bersahabat lawan orang nang halnya seperti ini. Artinya hal orang itu inya kada ridho, kada memperturutkan nafsunya, itu kita kawani. Aslu kullil khairat, asal daripada seluruh kebaikan. Jadi kita hendak dapat seluruh kebaikan itu kawani orang yang tidak memperturutkan nafsunya. Kita kawa mana ditunang orang memperturutkan nafsunya itu kan kawa kita melihat. Waktunya habis digunakannya untuk gawian yang kada bapa indah. Menggawian orang memperturutkan nafsunya itu gawiannya habis, waktunya digunakan untuk menggawi nang kada bapa indah. Kita nih pian kalau gawian untuk nang bapa indah untuk urusan akhirat, gawiannya banyak. Gawian kita nih untuk urusan akhirat itu banyak, baca istighfar, baca salawat, baca tasbih, baca tahlil, baca Quran, baca salawat, baca dalail, baca rotib. Artinya waktu nang kita nang banyak itu kalau kita baca lawan nang ada tadi masih banyak waktu. Ayo biar misalnya baca Quran dia sehari sahatam. Hitung misalnya. Kan banyak waktu tuh, misalnya kita baca Quran sehari sahatam, hitung sejam misalnya kalau sebanyak sejam itu 5 juz kali 30 juz berapa? 6 jam, nah sahatam. Kan masih ada waktu lagi, waktu 24 jam, uring misalnya 8 jam. 8 jam potong baca Quran sahatam 6 jam, berarti 14 jam, masih ada 10 jam. Aku begawi jadi pasar, nah kan masih begawi misalnya 8 jam, masih ada 2 jam, nah 2 jam tadi magic HP menahan baca aja, karena sampai bang tembong-bong waktu nang lain. Baca Quran ya banyak waktunya, baca dalail, baik baca salawat. Jadi asal seluruh kebaikan, kenapa kita kawa menggawi seluruh kebaikan? Karena kita kadang memperturutkan nafsu kita. Lalu kita kawa menggawi kebaikan. Nuntut ilmu kawa, sembahyang malam kawa, misalnya sholat tahajud kawa, baca dalail kawa, baca sholawat kawa. Coba kita gawian biasanya pian, kada tapi ada gawian, yo nongkena gawiannya mau uncur, mulai habis maghrib turun ke laut sampai subuh. Kenapa jadinya gitu? Karena inya kada ada gawian. Padahal gawian kalau kita begawi nih lawan Allah Taala, waktunya banyak kayak gawiannya.
Kadosan yang lain baca Qur'annya dulu itu teh. Atau baca kitab ini sebagian ini baca sekali duduk. Kan kada habis waktunya. Kita ini bisa mendulakan bang lah. Jadi kalau baca kitab tuh kala lawasan bisa dulak kita. Apalagi sekali belajar 20 lembar misalnya. Mulai jam 7 sampai jam 10 ampihnya. Ada nanti kali berkami sawat. Fasohbatu man hadalu asukul khairat wa majma'ul masarrat. Dan bersahabat lawan orang yang tidak memperturutkan nafsunya itu kumpulan daripada kegembiraan. Masarrat, kesenangan. Jadi mungkin kita hendak hidup senang terus, kawani orang yang tidak memperturutkan nafsunya. Wa miftahul barakati wa sa'adat, dan kunci daripada segala barakah dan kunci daripada segala keberuntungan. Menghendak hidup kita barakah, menghendak hidup kita beruntung, kawani orang-orang yang tidak memperturutkan nafsunya. Orang yang kada memperturutkan nafsunya itu pian. Kalau kita tuh beelang lawan sidin, dangarakan kisah sidin. Kita tuh beelang lawan orang-orang yang tidak memperturutkan nafsunya, misalnya ke orang alim, jangan kita nambah kisah. Kalau kita beelang tuh ke orang alim, jangan kita nambah kisah, tunggu sidin nambah kisah, biar ya sidin kisah ilmu, jangan kita berkisah nang lain. Jangan sampai ketika kita beelang lawan orang alim, orang soleh, kita nang berkisah, sidin berdiam, lalu kita kada dapat ilmu. Kita pak iyanya berkisah. Orang alim itu kan makanan sidin ilmu. Jangan kena beelang kalau ada orang alim itu makanan kita yang kita kisahkan. Wassalamul qurbat, dan orang yang tidak memperturutkan hawa nafsu itu sebagai tangga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hakikun bi ayyutakhadha imaman. Dan orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya itulah yang sebenarnya yang kita jadikan imam. Jadi yang kita jadikan pemimpin itu, yakni orang-orang yang tidak memperturutkan nafsunya. Itu nang diulah orang imam. Imaman, imam lah bukan raisan. Beda antara imam dengan imam itu disebut pemimpin. Ada yang disebut raisan, raisan itu penguasa atau pejabat. Jadi pejabat itu lawan apa? Pejabat atau penguasa lawan imam, imam itu pemimpin. Pemimpin itu kita mencari sulit, mencari pemimpin. Kalau mencari penguasa, mencari pejabat itu bahambur. Tapi mencari imam itu sulit. Ada rancaknya dilanggar ini jadi imam, itulah nih imamnya. Itu imam sembahyang, pemimpin. Jadi nang memimpin kita nih.
imaman wa yulazima syuhuran wa awaman, dan ialah yang sebenarnya yang dijadikan imam dan melazimi ia akan beberapa bulan misalnya atau beberapa tahun, litasriya ilal masuk, supaya dia membawa kita kepada yang disahabati, barakatu sohbati, barakah bersahabat lawan ia. Jadi bersahabat itu jasirin supaya dapat barakah, bukan satu mat, lawas syuhuran beberapa bulan, wa awaman dan beberapa tahun. Kalau kita nih beisi sahabat bujur pian, kita haur-haur dapat ilmu dengan berkat bersahabat lawan sidin. Tapi bersahabat lawan orang alim tadi jangan kita nang banyak bakisah, jangan kita nang banyak pandir. Sidin aja nambah pandir. Orang alim itu tergantung kita apabila kita berkisah. Apakah sidin umpat alur? Kita nih berkisah mau unjun kah bisa sini mempati alur juga sama unjun. Tapi kalau kita berkisah ilmu bertakon ilmu, nah di situ karena itu makanan sidin, karena keluar ilmu itu macam-macam dari sidin, itu makanan sidin. Kalau kita datang berkisah ampun kita, bisa sidin berdiam. Lalu kita kada dapat ilmu apa-apa. Pagi datang situ, ingat dah gurunya. Kita lagi beri sekolah, no selamat tam sudah bela kisah gitu. Lagi bahari ingat kada sekolah kita aja. Nang kita di setrap guru tuh ingat lah. No panjang am kisahnya. Padahal cara kawan kita tuh jadi misalnya jadi atau RT, jangan berkisah kita lagi bahari nang zaman sekolah takuni Pak RT misalnya pian nih jadi ketua RT ini kayak apa kisahnya kiat pian nih itu nang ditakuni apa ilmunya ini kan ada menakuni sekolah lagi bahari. Ingat nggak Pak RT kita lagi bahari ya nang didiriakan guru di tiang bendera, ingat lah ya nang dihambut batu kapur jauh. Nah juga jangan kak PRT-nya ini orang ini datang. Apalagi guru aja. Lu ada misalnya orang apa yang dia kaipin tuh gede keluarga lo nurun kai ulunnya. Kisah nasabnya. Nang apa nang dapat ilmu. Kita tuh belang kau ada orang soleh, kau ada orang alim, biar banyak berdiam aja tunggu sidin bapandir ilmu. Tapi pulanglah orang itu memandir apa yang ada lawan inya. Orang itu nama mandir apa yang ada lawan inya. Lawan inya nih, jangan lawan inya nih isinya dunia, maka nang dipandirnya kisah dunia. Apabila nang ada lawan inya hibak masalah politik, nang dipandirnya masalah politik. Jadi tergantung apa di otaknya. Di diri kita nih apa? Itu tuh nang kita pandir. Kalau di hati kita isinya jagawan, ya nanti pandir itu karena aku tuh udah mau kuli orang ya misalnya itu tuh karena di hatinya isi kisah jagaw terus. Aku nih tuh mau kuli orang ya. Coba lihat ya. Orang tuh jiwanya ilmu. Apabila beelang lawan orang alim pasti yang ditakunakannya masalah ilmu. Nang ditakunakannya masalah ilmu.
Tapi orang mah ini biar anu banyak nah, gawat tau. Anu itu ada terus. Anu sadar diri juga bang. Ulun itu masuk apa ketujuh menyambat anu. Kita ini dikira orang ben naran ketujuh mandi lalu dipadahkan orang kita nih ketujuh di banyu padahal kada cuma mandi tadi menyesuaikan lawan orang aja karena orang ketujuh mandi lalu umpat mandi juga padahal kita kada di situ cuma nang naran kita umpat mandi tadi lalu dipadahkan orang kita nih ketujuh mandi juga padahal kita kada ketujuh mandi nih itu imbah kita mandi terus di situ. Dikira orang kita ini kelompok orang angka 7 mandi juga, padahal kada. Nang paling ketujuh ulun biar ketujuh membaca kitab atau pengajian ini itu hobi ulun. Kalau nang lain itu cuma menyesuaikan nang lain daripada itu apakah urusannya itu cuma menyesuaikan. Kadang-kadang ulun kan misalnya ada di A, ada di B, ada di C itu menyesuaikan. Kalau hobi ulun yang sebenarnya ya nang ini pengajian ini nang membaca kitab ini itu hobi paling disukai ini baca kitab pengajian ini itu sudah hobi. Kalau nang lain-lain itu cuma selingan hari, cuma menyesuaikan hari. Wa amma man kana halatu al-iqtirara billahi wal irada an awamirillah. Adapun orang-orang yang adalah halnya al-iqtirar, orang-orang itu nang tertipu dengan Allah dan orang itu yang berpaling daripada mengerjakan perintah Allah, wantihaka maharimillah dan mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Pasuhbatu adharul asya, jangan kita bakawan lawan orang ini. Jadi kalau orang itu nanang tertipu lawan Allah, kalau orang itu jasa berpaling daripada mengerjakan perintah Allah, inya kada mengerjakan perintah Allah dan gawiannya mengerjakan apa yang diharamkan Allah, jangan dikawani. Karena apabila kita mensahabatinya, adharul asya itu memberi mudarat lawan kita. Kita bakawan lawan orang maling dikira orang kita maling juana itu kelompoknya aja padahal kita cuman bakawan. Kada umpat maling bakawan orang minum dikira orang kita minum juga padahal kada. Jadi kalau kita bakawan lawan orang jahat dikira orang kena penjahat juga kita. Coba kita bakal orang alim biar sidin bebulang kita bebulang juga sidin basurban juga di higa sidin duduk bergambar kena di higa sidin dikira orang kita ini alim juga. Nah bisa disuruh paling minim kena disuruh baca doa selamat atau lain daripada itu. Karena kita bakal orang alim dikira orang alim juga. Lagi bahari biar di Matapura itu waktu memondok gitu nah. Jadi kan kami orang pokoknya apabila bersurban ganal ya sudah itu orang alim apabila bersurban. Jadi masing-masingnya pondokan tuh bila ada orang bersurban kada tahu pada pokoknya apabila bersurban orang alim bebulang orang alim cium berai itu pokoknya bila ada orang bersurban.
Soalnya ada tuh ada nanggawennya baju emas. Cuman bersorban juga nang naran pondokan, iya baik sangka apabila babulang orang alim. Kita gini, wah ini kan kadang-kadang masih nih gitu bila babulang nih alim mana di Jawa paling ganal mana pulangnya. Ada ulun benda tamu orang, jadi yang bergesah. Siapa orang yang baca salat? Nang baca salat itu siapa? Nang di salawatu siapa? Nggih jurang. Baca salat itu siapa? Jangan di salawati siapa? Pandirannya bujur, tapi pelaksanaan luput. Siapa orang yang baca salawat? Siapa orang yang disalawati? Oh mantap benar itunya. Tapi lawan apa dzurriyyat Rasulullah menyambati. Paling luput dua juga anonnya. Ilmunya mantap, tapi pelaksanaannya lepas. Cakap bahasa ini prakteknya luput. Jadi ulun semalam belang ke pantai. Kau ada guru di pantai punya residin bagisa. Wah ini residin. Kakanakan wah ini banyak durhaka lawan kuitan. Itu jasin bandir. Kakanakan wah ini banyak durhaka lawan kuitan. Itu kan pandiran orang tua. Apa kakanakan anak kita kah, kakanakan yang mana kah itu maksud, cuman kakanakan wayah ini ujar sidin banyak durhaka lawan kuitan. Ini kada tahu di kuitannya menyenangi hati kuitan kada bisa. Kuitannya disambatinya. Darah dagingnya macam-macam. Sidin orang alim, sidin orang soleh. Ulun biasa biar apabila belang kau ada orang alim, ulun berdiam. Kada bisa hendak bakisah masalah ilmu kah berdiam ulun mendengarkan sidin bapandir. Kada bisa juga hendak menyuruh ilmu kita nak ada bisa mendengarkan ya. Karena kalau kita mendengarkan kita nak dapat dan ilmu kita orang kada dapat. Kalau kita membuka ilmu kita, orang kada dapat ilmu kita. Jadi baik mendengarkan kita nang dapat ilmu. Sidin makanan ilmu, kalau kita kasih wadah sidin, itu jangan ampun kita nang kita kisahkan. Fasobatu adar asyasi ama idha kana mutarasiman bimarasimil ulama mutarabbiyan bizil hukama wa huwa ghafilan an uyubi nafsi. Apalagi orang itu misalnya berpakaian seperti pakaian ulama dan berpakaian seperti pakaian ahli hikmah, tapi ya lupa daripada aib dirinya. Bapak kita mengawani orang muslim pakaiannya seperti ulama, tapi ia kada tahu lawan aib dirinya. Gawiannya ketujuh membuka aib orang lain. Walaupun ia ulama juga, tapi ketujuh muka aib orang lain. Ghafilun an uyubi nafsi mahjubun
an hadratil kursi mutatawilun fil kalam mutakalimun alal hitam. Gawiannya mutatawilun kalam terlalu banyak pandir, mutakalibun alal hitam pada daruratu mah sohbati asyaddu min darurati sohbati man lam yatasarasam bidzalika rasmi. Maka kemudaratan kita bersahabat lawan orang nampaknya seperti ulama, seperti ahli hikmah lebih bersangatan daripada darurat kita bersahabat orang yang tidak berpakaian seperti pakaian ulama. Walam yu'rab bidzalikal ismi li anna man lam yadda'i dzalika turja taubatuh, karena orang yang tidak mengenal yang demikian itu, artinya orang-orang yang tidak merasa dirinya alim, tidak merasa dirinya ahli hikmah, turja taubatuh, itu diharap orang itu taubatnya masih kawaknya bertobat. Kalau orang ini ujar sidin orang sekedar jahil dan kadang memperturutkan nafsunya, kalau tobat masih dapat kita harap. Wa tu'rab lahu wa la zillatu fala yuttaba fiha. Qala al-Imam radhiyallahu anhu fi bidayatihi adarul asya suhbatu alimin ghafilin wa sufin jahilin. Paling mudarat sesuatu, ujar Sidin di dalam kitab bidayah beliau, paling mudarat sesuatu itu ujar Sidin, yakni apabila kita bersahabat lawan orang alim yang lupa. Ya, ada orang alim yang lupa. Maksud orang alim yang lupa itu lupa daripada aib dirinya. Inya kada mengetahui, kada memperdulikan aib dirinya. Inya ketujuh mencari-cari aib orang lain. Orang tuh alim juga, tapi gawean ketujuh mencari kesalahan orang lain. Itu ujar Sidin, jangan kita kawani. Wasufiyin jahilin, atau orang sufi tapi jahil. Inya kisah ahli sufi tapi dari segi pakaiannya aja. Kan orang sufi itu ada yang memperhatikan urusan pakaiannya. Pakaiannya seperti orang sufi tapi akhlaknya tidak seperti orang sufi. Orang tasawuf itu yang paling penting akhlaknya, bukan pakaiannya. Kan ada orang ahli sufi itu misalnya punya batasbih, ketujuh batasbih di hadapan orang banyak, atau pakaiannya seperti orang-orang alim, tapi nya ujar Sidin, tapi nya jahil. Orang sufi itu kan yang paling penting akhlaknya, bukan pakaiannya. Walaupun pakaiannya seperti pakaian preman, tapi akhlaknya baik, hatinya ikhlas, sabar, ridho, itu yang penting, bukan daripada pakaiannya. Sidin itu aja pakaiannya model kurisaan aja, tapi pang di sini hatinya baik benar, kan lebih baik itu daripada pakaiannya aja model kayak orang wali tapi akhlaknya kada baik. Tujuhnya bati orang, ketujuh menghina orang, ketujuh mencela orang. Jadi mau mencari sahabat, cari sahabat yang tidak memperturutkan nafsunya, itu yang dicari. Biar orangnya kada alim daripada orang yang alim, tapi ujar Sidin orang alimnya lupa daripada aib dirinya. Wa aslu darar haula'i wallahu a'lam. al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أجمعين. وفاني كريم يا رب الرحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضر أنا غبت وصلنا إليك